Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, setelah 2 pertandingan yang dikatakan akan menentukan nasib dari Erik ten Hag ini sudah dilalui, seperti apa? Akan kemana ini ya masa depan Manchester United? Artinya keputusan terkait dengan manajer Erik ten Hag, akankah dia tetap stay atau akan dipecat atau seperti apa? Di video sebelumnya gue sudah membuat perkiraan, sudah membuat prediksi. Pada saat itu gue prediksikan bahwa nampaknya Erik ten Hag akan selesai di Manchester United. Kenapa? Karena seperti yang disebutkan di media, sekali lagi gue ambil apa yang disebut oleh di media, yaitu adalah masa depan ini akan ditentukan oleh hasil. Di mana menghadapi FC Porto dan juga Aston Villa away ini bukan partai yang mudah bagi Manchester United. Menghadapi FC Porto, Manchester United nyaris kalah sebelum akhirnya bisa menyamakan kedudukan melalui gol Harry Maguire di menit-menit akhir, kalau tidak bahkan di detik-detik akhir. Ketika menghadapi Aston Villa, ada peningkatan dari sisi permainan. Manchester United di luar dugaan mampu membuat kejutan menahan Aston Villa 0-0. Tapi problem terlihat di 2 pertandingan tersebut. Ketika menghadapi Aston Villa, problem ada di lini depan. Lini tengah menurut gue organisasinya lumayan, lini belakang solid, semangat, determinasi dari para pemain, mereka bekerja keras, mereka agresif, mereka tampil dengan determinasi yang tinggi. Tapi lini depan bermasalah. Manchester United kekurangan peluang-peluang dan juga penyelesaian ya di pertandingan tersebut, di mana ya sebenarnya Aston Villa pun juga kurang lebih sama. Tim yang lebih diunggulkan ini yang mendapatkan hasil positif secara beruntun setelah mereka kalah di bulan Agustus tanggal 24, jadi sudah cukup lama ya mereka kalah menghadapi Arsenal. Setelahnya pasukan dari Unai Emery ini selalu mencetak gol sebelum akhirnya ditahan oleh Manchester United ini, tidak bisa mencetak gol. Ada kesulitan yang bisa dibuat oleh Manchester United untuk menahan hasil positif dari Aston Villa yang sekali lagi lebih sangat diunggulkan sebelum pertandingan. Di sisi lain, ketika menghadapi FC Porto, Manchester United bisa mencetak 3 gol, tapi lini belakang ini teledor sehingga bisa kebobolan 3 gol. Dimana sebelumnya Manchester United sempat unggul 2-0 dulu. Jadi memang ada dinamika yang kalau disambung antara FC Porto dan juga Aston Villa ini betul-betul naik turun roller coaster, masih belum konsisten ya penampilan dari Manchester United. Ada ketika mereka bisa mencetak 3 gol tapi kebobolan 3 gol, ada di saat mereka bisa clean sheet tapi mereka tidak mampu mencetak gol. Nah, balik lagi, akan seperti apa ini situasinya? Gua prediksi memang Manchester United akan mendapatkan paling tidak 1 kekalahan. Gua prediksi itu ketika menghadapi Aston Villa, dan ketika itu terjadi maka ya bola salju berupa pemecatan itu akan semakin besar bergulir. Ujungnya hari Selasa kan kabarnya akan ada penentuan di sana, atau mungkin sebelumnya Manchester United akan memecat Erik ten Hag. Tapi sekarang ini seri di Villa Park sebelum pertandingan dilangsungkan, ini petinggi-petinggi Manchester United komplit ada semua. Sir Jim Ratcliffe ada di sana, Omar Berada ada di sana, Dan Ashworth, Jason Wilcox, bahkan Sir Alex Ferguson juga duduk satu baris. Dan menurut gua kehadiran semuanya itu memang dalam rangka akan memberikan semacam kayak evaluasi dan juga keputusan mungkinnya terkait dengan Erik ten Hag, melihat bagaimana penampilan dan juga hasil pertandingan Manchester United menghadapi Aston Villa. Nah, sebelumnya terkait dengan hasil ya, ini kan disebutkan kalau Manchester United bisa mendapatkan 2 kemenangan di pertandingan menghadapi FC Porto dan juga Aston Villa, kemungkinan besar Erik ten Hag akan selamat. Jika mendapatkan 2 kekalahan menghadapi FC Porto dan juga menghadapi Aston Villa, dua-duanya kalah, Erik ten Hag dipecat. Sekarang bagaimana dengan situasi saat ini? 2 seri. Akan apa ini? Akankah tetap ditahan ya? Lanjut terus dengan Erik ten Hag atau dipecat? Dengan situasi seperti ini, tidak menang dan juga tidak kalah di 2 pertandingan yang katanya menentukan, menurut gua ini kembali lagi ke situasi nggak jelas. Situasi kemungkinannya bisa sangat terbuka.
Dan manajemen Manchester United seperti gue katakan di video-video sebelumnya, mereka juga akan berhitung, mereka juga akan melihat bukan hanya terkait dengan permainan saya dari Erik ten Hag ya, dari Manchester United di bawah Erik ten Hag, mereka juga akan membahas hal-hal lainnya. Bagaimana sikap pemain, bagaimana keadaan dari dressing room, bagaimana perkembangan dengan pemain muda, bagaimana dengan hal-hal yang saat ini sedang kurang di Manchester United, ada tidak potensi untuk diperbaiki. Dan juga mereka akan melihat dari sisi lain, misalnya sisi finansial. Ketika mereka memecat, akan ada kompensasi yang cukup tinggi nih. Bagaimana keadaannya? Lalu siapa yang akan diproyeksikan untuk mencari gantinya? Ini semua menurut gue harus dibahas secara komprehensif. Fans mungkin lebih melihat, oke, permainan jelek, tidak berkembang. Manchester United sekarang ada di peringkat keberapa itu ya, tercecer betul di peringkat 14 saat ini, hanya beda 5 poin dari Crystal Palace di posisi ke-18. Posisi ke-14 Manchester United dengan nilai 8, ini menurut sejarah ini merupakan yang terendah semenjak era Sir Alex Ferguson. Gue lupa kalau nggak salah tahun berapa, 93 kalau nggak salah, pokoknya gue lupa lah. Pada saat itu Manchester United finish di peringkat ke-13. Nah, itu awal Manchester United yang terburuk, dan saat ini inilah yang paling jelek dari perjalanan Manchester United selama ini. Jadi ada banyak hal yang dipertimbangkan di sana, dan dari hal-hal tersebut manajemen Manchester United akan membuat pastinya keputusan ya. Kabarnya di hari Selasa mereka akan mengadakan meeting di London. Apakah mereka akan selesai dengan Erik ten Hag atau terus? Dan sebenarnya situasi ketidakpastian ini dengan manajer ini kan belum lama terjadi juga di Manchester United. Sekitar 3 bulan yang lalu, baru 3 bulan yang lalu, di bulan Juni-Juli. Kurang lebih kan juga seperti ini situasinya. Tidak jelas dengan keadaan manajer Manchester United, sehingga manajemen melakukan final review, mengevaluasi Erik ten Hag, menemui beberapa perwakilan manajer, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, sebelum akhirnya mereka memutuskan, oke, kita tetap bersama dengan Erik ten Hag. Lalu sekitar 3 bulanan lagi, hal ini kembali lagi gitu ya, dibahas lagi nih, kita sebenarnya balik lagi nggak nih, sesuai lagi tetap dengan Erik ten Hag atau tidak nih. Dan menurut gue, seperti yang gue katakan, gue menganggap aneh aja sih kalau manajemen ini memutuskan hanya karena 2 pertandingan ini saja gitu ya. Hanya dari 2 pertandingan ini saja. Hasil dari menghadapi FC Porto, menghadapi Aston Villa sudah dilihat nih. Jika positif lanjut, jika negatif selesai. Menurut gua harusnya ada rencana yang lebih agak panjang sedikit. Kalaupun tidak terlalu panjang ya katakanlah jangka menengah ya. Karena jika tolak ukurnya hanya dari 1 pertandingan ke pertandingan lainnya, gua khawatirkan ini tidak sehat gitu. Karena target dari Manchester United sendiri ini masih jangka panjang ya. Ada perjalanan, ada proses yang harus ditempuh. Dan proses ini jika dilihat terlalu pendek, menurut gua ya akhirnya ada hal-hal yang akan dikorbankan. Jadi mungkin memilih squad ya, akan lebih dipilih squad yang senior yang berpengalaman. Pemain-pemain muda mungkin tidak akan diberi kesempatan. Kenapa? Hasil demi hasil dari 1 pertandingan lain ini yang lebih diincar. Sehingga ya itu yang akan diutamakan dulu, bukan proses pengembangan. Yes, proses ini juga butuh hasil, tapi menurut gue harus ada perimbangan di sana dengan yaitu tadi ya, pengevaluasian juga jangan terlalu jangka pendek. Itu menurut gue sih secara dengan amatiran. Balik lagi seperti dikatakan di awal, dengan 2 seri ini seperti apa, menurut gue segala kemungkinannya sekarang bisa sangat terbuka. Ada selentingan kabar juga yang beredar yang gue dengar dari salah satu podcast Manchester United dari luar yang mengatakan salah satu alasan kenapa Erik ten Hag mengganti center back-nya ya, ini juga karena dia merasa posisinya punya kecenderungan aman, sehingga dia lebih dalam tanda kutip berani untuk mengambil resiko dengan mengistirahatkan 2 pemain center back yang memang diproyeksi menjadi center back utama dari Manchester United musim ini. 2 center back yang didatangkan bahkan di masa Erik ten Hag, yaitu adalah Lisandro Martinez dan juga Matthijs de Ligt. Well, kalau dilihat dari situ bisa jadi, tapi di sisi lain gue juga melihat secara realistis ya, baik itu Matthijs de Ligt maupun Lisandro Martinez setelah diduetkan, melihat performanya di 2 pertandingan terakhir ini nggak banget sih.
Menghadapi FC Porto mereka kebobolan 3 gol, menghadapi Tottenham Hotspur mereka kebobolan 3 gol, sehingga ya pergantian itu suatu yang wajar. Hanya saja pemain seperti misalnya Bruno Fernandes yang tampil tidak bagus juga di beberapa pertandingan terakhir masih dimainkan di sana. Apakah karena kekurangan pengganti? Itu bisa jadi. Lalu Diogo Dalot juga demikian, yang selama 2 pertandingan terakhir tampil nggak banget, masih diberi kepercayaan juga di sektor bek kiri. Mungkin juga karena kekurangan pilihan di sana. Tapi menghadapi Aston Villa menurut gue sih secara dengan amatiran penampilan Diogo Dalot ini membaik ya jika dibandingkan 2 pertandingan sebelumnya. But ya segala kemungkinan sekarang terbuka. Mengganti manajer di tengah jalan ini juga ada resikonya. Dan menurut gue sih secara dengan amatiran sebenarnya mengganti ketika musim panas kemarin ini jauh lebih mudah dan juga jauh lebih make sense sebenarnya, lebih masuk akal dibanding ketika ya nih musim berjalan, karena ada resiko juga yang harus diambil oleh manajemen dan resiko-resiko tersebut yang harus mereka pertimbangkan. Jadi bukan hanya soal masalah oke, kita ganti dulu nggak apa-apa, ada kemunduran nanti akan ada kemajuan. Kalau hanya itu pertimbangannya ya menurut gue tuh terlalu cetek. Kenapa? Karena selama 10-11 tahun belakangan ini kan seperti itu terus. Ganti lalu ada kemunduran sedikit, lalu kemajuan, ya kan, 2 musim pecat. Seperti itu semua loh. Dari zamannya David Moyes ke Louis van Gaal, Louis van Gaal ke Jose Mourinho ke Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick, Erik ten Hag. Nyaris seperti itu. Pergantian selalu membawa angin positif sebelum akhirnya kembali lagi ke penurunan dan berakhir dengan pemecatan dengan tempo waktu tidak lebih dari 3 musim. 3 musim penuh maksud gue. Jadi 2, sekian. Ya, segala sesuatu terbuka. Nanti kalau ada kabar lagi pastinya insya Allah akan gue update lagi di Football United. Ringan amatiran ala gue. Tapi bagaimana sobat Football United nih? Kira-kira dengan 2 seri ini akankah stay? Akankah dipecat? Inginnya stay? Inginnya dipecat? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.